Sebuah negara bisa saja bertahan dengan kekufuran, tetapi tidak akan bertahan dengan ketidakadilan. Nizam al-Mulk, Wazir Agung Kekaisaran Seljuk Raya. Dari kalimat itu, dunia mengenal sosok seorang negarawan yang percaya bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanyalah menunggu saat untuk runtuh. Yang paling merusak negara bukan semata ketidakberagamaan, melainkan kezaliman. Sistem politik masih mungkin berdiri walau kondisi iman masyarakat tidak ideal, tetapi tidak akan bertahan dengan ketidakadilan. Nizam al-Mulk lahir di kota Tus, Khurasan, sekitar tahun 1018 dengan nama Abu Ali Hasan ibnu Ali al-Tusi. Ia tumbuh dalam keluarga Persia yang dekat dengan tradisi ilmu pengetahuan, fiqh, dan pemerintahan. Ayahnya sendiri bekerja sebagai pejabat administrasi di bawah dinasti Ghaznawi. Sejak muda ia telah mempelajari fiqh Syafi'i, teologi Asy'ari, serta ilmu pemerintahan yang kelak membentuk cara pandangnya tentang negara dan kekuasaan. Ketika dinasti Ghaznawi mengalami kemunduran setelah kekalahan besar di Dandankan pada tahun 1040, keluarganya berpindah menuju Ghazni. Di lingkungan Ghaznawi itulah ia mulai mengenal dunia birokrasi dan administrasi negara. Namun sekitar tahun 1043 ia meninggalkan pengabdiannya kepada Ghaznawi dan mulai mengabdi kepada dinasti Seljuk. Sebuah keputusan yang kelak mengubah sejarah dunia Islam. Perjalanannya di lingkungan Seljuk tidak instan. Dengan kecerdasan, ketelitian, dan kemampuannya mengatur pemerintahan, ia perlahan naik melalui struktur pemerintahan. Kemampuannya menarik perhatian Sultan Alp Arslan yang kemudian mengangkatnya sebagai Wazir Agung pada tahun 1063. Sejak saat itu, selama masa pemerintahan Alp Arslan dan putranya Malik Shah pertama, ia menjadi tokoh paling berpengaruh di balik kekuasaan Seljuk. Ia bukan sekadar pejabat istana. Di tangannya, administrasi sipil Seljuk disusun dengan rapi, hubungan dengan kekhalifahan Abbasiyah dijaga tetap stabil, dan kekuasaan Seljuk diubah menjadi salah satu imperium terbesar di dunia Islam abad ke-11. Banyak sejarawan bahkan menggambarkannya sebagai penguasa de facto pemerintahan sipil Seljuk sekaligus Abbasiyah, sementara para sultan memimpin urusan militer serta ekspansi dan khalifah memimpin urusan keagamaan secara seremonial. Di puncak kejayaannya, Nizam al-Mulk tidak hanya membangun kekuasaan, tetapi juga membangun peradaban. Ia memperkuat sistem administrasi negara, memperbaiki pengelolaan pajak dan tanah, menata birokrasi, serta memastikan jalur perdagangan dan keamanan wilayah tetap terjaga di tengah luasnya wilayah Seljuk. Namun, warisan terbesarnya lahir melalui dunia ilmu pengetahuan. Pada tahun 1066, ia mendirikan Madrasah Nizamiyah Baghdad, yang kemudian menjadi pusat pendidikan paling berpengaruh pada masanya. Setelah itu, jaringan Madrasah Nizamiyah juga dibangun di berbagai kota besar lain seperti Nishapur, Balkh, dan Isfahan. Madrasah-madrasah ini bukan sekadar sekolah agama. Mereka menjadi pusat pendidikan tinggi dunia Islam, tempat fiqh, teologi, sastra, hingga filsafat dipelajari secara sistematis. Model pendidikan Nizamiyah kemudian memengaruhi perkembangan lembaga pendidikan Islam selama berabad-abad setelahnya. Ia juga dikenal sebagai patron yang mensponsori para ulama dan ilmuwan. Ia mendukung tokoh-tokoh besar seperti Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Abu Ishaq Al-Shirazi, dan yang paling terkenal, Abu Hamid Al-Ghazali. Di bawah perlindungannya, ilmu pengetahuan berkembang bersamaan dengan stabilitas negara. Di masa akhir kehidupannya, Nizam al-Mulk menulis sebuah kitab politik yang kelak menjadi salah satu karya pemerintahan paling berpengaruh dalam sejarah Islam berjudul Siyasatnama. Kitab itu ditulis berdasarkan pengalaman puluhan tahun mengelola kekaisaran. Di dalamnya, ia membahas tentang keadilan seorang penguasa, tata pemerintahan, pengawasan pejabat, perpajakan, militer, keamanan negara, hingga bahaya korupsi dan intrik politik. Ia menekankan bahwa negara hanya dapat bertahan jika hukum ditegakkan dan rakyat diperlakukan dengan adil. Karena itulah, Siyasatnama tidak hanya menjadi buku nasihat bagi Sultan Seljuk, tetapi juga diwariskan sebagai salah satu karya politik paling penting di dunia Islam abad pertengahan. Namun perjalanan panjang sang wazir berakhir tragis. Pada 14 Oktober 1092, ketika sedang melakukan perjalanan dari Isfahan menuju Baghdad, ia dibunuh oleh seorang anggota sekte Nizari Ismailiyah, kelompok yang di kemudian hari dikenal luas dengan nama Hashashin atau Assassin. Pembunuhan itu bukan sekadar kematian seorang pejabat tinggi, ia menjadi simbol dari kerasnya konflik politik dan sektarian yang sedang mengguncang dunia Islam saat itu.
Nizam al-Mulk memang gugur oleh Bloody Assassin, tetapi warisannya tidak ikut mati. Sistem pemerintahan yang ia bangun, jaringan madrasah nizamiyah yang ia dirikan, serta pemikiran politik dalam siasat nama terus hidup jauh melampaui zamannya.